Selamat sore. Hari ini kita masuk ke bab baru sebenarnya, tapi sebelum itu saya ada mau tambahkan sedikit terkait latihan yang kemarin. Eh, yang kemarin kita menggunakan potensial reduksi dari beberapa logam di sini ya, ada CO2+ sama Ni2+. Di sini potensial reduksinya diketahui. Kemudian sel galvani ini disusun dengan elektroda kobalt dan Ni dengan larutan Ni2+ dan juga di sini kan Ni2+ ya, dari Ni3 2 kali. Kemudian ada CO2+ dari CONO3 2 kali. Nah, yang ditanya di soal adalah tentukan potensial reduksinya. Nah, kalau kita mau lihat potensial reduksinya, berarti kan bukan ini ya. Kalau ini potensial reduksi standar. Diminta potensial reduksi. Jadi kalau ditanya berapakah potensial reduksi standar Ni2+, minus 0,25. Tapi kalau lihat potensial reduksinya, ya berarti pakai persamaan Nernst ya. Dengan potensial reduksi standarnya adalah minus 0,25, potensial sel standarnya. Kenapa? Karena hanya reaksi reduksinya. Oksidasinya kan 0. Jadi EK per EA-nya minus 0,25 dikurangi 0 kan, jadi minus 0,25 volt. Kemudian ini 8,314 kali 298, elektron yang terlibat 2, kemudian ln produk dibagi reaktan, yang reaktan hanya Ni2+. Ya. Sudah dapat potensial reduksi Ni2+-nya. Kemudian potensial reduksi CO2+, berarti potensial reduksi reaksinya reduksi, potensial sel standarnya adalah potensial reduksi standar dikurangi potensial reduksi di katoda dikurangi anoda. Anodanya nggak ada ya, di 0, jadi minus 0,28. Kemudian 1 per produk dibagi reaktan, jadi 1 per 0,1. Kalian dapat potensial reduksi CO2+ minus 0,310. Kalau ditanya potensial selnya, ya Anda tinggal kurangi saja potensial reduksi tidak standar dan kurangi potensial reduksi tidak standarnya ya. Karena mana katoda mana anoda kan Anda tinggal pilih mana di potensial yang lebih potensial reduksi yang lebih positif dia sebagai di katoda kan, mana yang lebih katoda? Kobalt ya. Sehingga kobalt ini sebagai potensial reduksi di katoda dan ini sebagai potensial reduksi di anoda. Jadi nggak usah pakai persamaan Nernst lagi karena Anda sudah dapatkan potensial reduksinya, bukan potensial reduksi standarnya. Potensial reduksi standarnya ini. Kecuali kalau diketahui potensial reduksi standar, Anda tentukan potensial selnya saja, itu harus pakai persamaan Nernst. Dengan potensial reduksi standarnya Anda tentukan mana katoda, mana anoda. Nah, kalau ini Anda sudah dapat potensial reduksi bukan standarnya, sehingga bisa dapat potensial sel. Tinggal kurangi katoda, kurangi anoda. Jadi nggak usah masukin ke persamaan Nernst. Ini yang kemarin yang hanya 10% mahasiswa TPB yang benar. Ya, jadi dari 3.000 hanya 300. Bahkan kurang gitu. Yang benar. Yang benarnya di sini, tapi yang pas di sininya pakai persamaan Nernst lagi, mereka salah juga. Katodanya apa? Cu dan anodanya N. Ada yang mau nanya di sini? Oke, saya lanjut ya. Delta G-nya 5,596 kJ. Jadi satuan boleh joule atau kilojoule. Ya, tadi benar ya Intan. Halo Intan. Iya, Pak. Jadi minus 5,596 joule ya. Intan ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya. Halo. Jadi saya bisa bilang ini joule per mol atau joule saja boleh. Karena ini kan untuk 1 molnya. Karena dalam reaksinya sendiri semua 1 mol. Mau nanya nggak Intan? Berarti itu tuh sama aja ya, Pak? Joule per mol atau joule aja? Ya, sama saja. Ya, Pak. Kecuali dia tulis saja reaksi totalnya kayak gimana. Kan reaksi totalnya jadi CO2+
tambah Ni menjadi Ni2+, dan CO. Nah, itu kan semua 1 mol. Nah, kalau misalnya nanti CO2+-nya 2 mol, nanti Anda bagi 2 kan jadi untuk per molnya. Cuman ini kan sudah satu, koefisiennya 1. Ada yang mau tanya? Ada. Paham? Kuncinya di sini ya. Potensial reduksi, standar dan tidak standar Anda harus membedakan. Oke. Kalau tidak ada, kita ke mana? Ke kimia organik. Ya, kelihatan? Halo? Lihat, Pak. Oke. Ini adalah bab terakhir di semester ini. Dan rata-rata ini adalah teori ya. Materi teori di akhir hitungan sudah off. Walaupun teori ini akan nanti ada hitungannya juga sebenarnya. Karena stoikiometri juga. Karena semester 2 ini adalah semua kebanyakan adalah aplikasi dari stoikiometri. Cuman bahannya adalah tentang energi, kemarin termodinamika, kemudian tentang sifat fisik kelarutan, tentang koligatif gitu ya. Titik lele, titik beku, sama titik kenaikan titik D di tekanan osmosis. Kemudian terkait energi listrik, tadi kita sudah sampaikan, sudah kita bahas terkait elektrokimia. Sekarang kita ke kimia organik, polimer, dan biomolekul, yang dimana semua dari kehidupan yang kita alami ada pemakaian kimia organik dan pemakaian terkait polimer serta biomolekul. Bahan penyusun tubuh kita juga pasti ada kimia organik, ada biomolekul dan polimer. Karena ini masuknya ke life science ya, jadi MIPA kehidupan, science kehidupan. Gitu ya. Kimia organik sendiri adalah ilmu yang mempelajari senyawa karbon. Jadi di sini Anda akan mempelajari beberapa jenis senyawa yang termasuk senyawa karbon. Setidaknya mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang kita ada tambahan, ada sulfur maupun ada nitrogen. Jadi semua spesifik mengandung karbon, senyawanya, hidrogen, oksigen, sulfur, atau nitrogen. Jadi rata-rata dari non-logam. Jadi senyawa-senyawa organik kalau di lingkungan itu biasanya adalah polutan atau senyawa penyusun nutrisi di dalam tanah, ya. Polutan organik memang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan nitrogen. Contoh polutan organik apa? Yang memang tersusun dari bahan senyawa kimia organik ya. Pestisida misalnya. Ya. Kemudian senyawa apa lagi? Alkohol. Ya, yang ada hidrokarbon ya. Alkana, alkena, alkuna. Ya, contohnya aplikasinya pestisida. Gitu ya. Yang memiliki itu senyawa organik seperti ini. Kimia organik kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama terkait struktur, kemudian tata nama. Pastinya di SMA Anda diajarkan tentang tata nama dan struktur. Halo? Ada nggak kurikulum SMA terkait kimia organik? Ada ya? Ada, Pak. Belajar apa? Redvan. Tentang kayak senyawa alkana, alkena, alkuna gitu-gitu, Pak. Terus? Itu aja.
Yang sama kayak N. gitu tuh, Pak. Alkana, alkena, alkuna, apalagi? Ini aja. Sama yang alkohol gitunya, Pak, turunannya. Alkohol, apalagi? Ether, Pak. Aldehid, alkanon, ester, eter. Terus? Ini. Ada lagi? Nggak ada. Ya, jadi dalam bahasan kimia organik ini kita akan bahas juga ini. Jadi struktur-struktur yang memiliki gugus fungsi spesifik terkait alkana, alkena, alkuna, alkohol, aldehid, keton, ester, dan asam karboksilat. Jadi rata-rata semua yang memiliki kandungan karbon, hidrogen, maupun oksigen. Nah, ada tambahan, yaitu ada kandungan nitrogen. Kita sebut namanya senyawa amina, dan ada namanya amida. Ya, di SMA diajarin ke amida? Kalau saya enggak, Pak. Enggak ya. Jadi ini yang akan kita pelajari dari struktur, yaitu gugus fungsinya apa, kemudian tata namanya. Ada lagi yang akan kita pelajari adalah reaksinya. Nah, ini reaksinya yang sudden death biasanya ya. Jadi kalau bukan reaksi salah, reaksinya salah. Nggak ada poinnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah isomernya. Isomerisasi. Jadi Anda tahu kan isomer, ada isomer geometri, ada isomer optis, ada isomer chiralitas ya. Di senyawa kompleks waktu Pak Aib sudah dipelajari kan? Oh, enggak, lupa. Safira, Bimtan, pernah dengar yang isomer yang chiral? Pernah, Pak. Nah ya, yang pencerminan tidak sama dengan pencerminan. Nah, nanti kita pelajari juga itu ya. Cis trans juga kita akan pelajari. Jadi kimia organik ini yang dibahas 4 ini. Reaksinya dari alkana sampai almida. Kemudian ada juga kita belajar terkait biomolekul dan polimer. Nah, ini beda sama kimia organik. Kalau ini lebih ke biokimianya. Pak, kenapa sih kita harus pelajari? Karena sains dasar, basic science teknik itu setidaknya mengenal strukturnya dan tata nama. Kalau reaksi isomerisasi sebenarnya tambahan saja. Cuman terkadang juga di teknik perlu mengetahui kenapa setiap kita mengukur atau ada senyawa atau kontaminasi dia akan bereaksi. Bereaksinya menjadi apa? Pencemaran-pencemaran di laut maupun di darat pun ada perubahan warna yang terjadi, itu bisa terjadi akibat adanya reaksi-reaksi organik di perairan maupun di daratan. Sedangkan biomolekul dan polimer ini kita akan mempelajari terkait kalau di SMA diajarin nggak ini polimer? Halo? Diajarin, Pak. Tapi hafalan nih. Sebenarnya ini adalah aplikasi dari kimia organik itu sendiri. Jadi polimer itu ada polimer sintesis dan ada polimer alam. Kemudian kalau biomolekulnya kita akan pelajari ada 4, ada protein, ada karbohidrat, dan lipid, sama DNA. Nah, keempat ini adalah biomolekul, makromolekul, molekul yang besar, tersusun dari senyawa-senyawa kimia organik, senyawa organik. Jadi senyawa-senyawa organik ini bisa bergabung membentuk suatu senyawa polimer. Polimer ini bisa
memiliki gugus-gugus fungsi tertentu untuk bisa berikatan, ya, sehingga jadilah suatu makromolekul yang jadi penyusun tubuh kita, ya. Ada protein, karbohidrat, lemak, dan DNA, ya. Cuma nanti tidak akan terlalu banyak ke biokimianya, tapi komponen kimia organiknya bagaimana terhadap biokimia, terhadap biomolekul tersebut. Jadi komponen kimia organiknya, strukturnya yang akan dipelajari. Misalnya, protein itu terdiri asam amino. Asam amino itu terdiri dari ikatan peptida. Ikatan peptida itu berasal dari reaksi amida. Reaksi-reaksi pembentukan amida. Seperti itu. Contoh karbohidrat. Karbohidrat itu terdiri dari ada monosakarida, ada disakarida. Disakarida sama monosakarida contohnya apa? Kemudian ada yang mengandung gugus keton, ada yang mengandung gugus aldehid. Strukturnya yang kita lihat. Ya. Jadi enggak karbohidrat itu buat apa sih? Sumber energi, sumber cadangan enggak. Jadi yang Anda pelajari di biologi banget enggak dia akan diungkap. Saya lipid itu ada kondisi asam karboksilat. Kondisinya di mana, reaksi pengureannya, dan ada juga esternya. Ya itu. Nah, itu gugus-gugus senyawa struktur kimia organiknya yang dilihat. DNA itu ada apa? Ada gula ribosa, ada DNA, ada RNA, kan? Ada fosfat, ada basa, urin, pirimidin, segala macam. Lihat di strukturnya. Jadi strukturnya yang kita lihat secara kimia organik. Jadi tidak mempelajari DNA itu ada replikasi, ada translasi, ya tempatnya di mana, ya itu yang akan kita pelajari di bab terakhir ini. Kita mulai ya. Ada yang mau nanya atau yang mau menanggapi? Nggak ada. Lanjut. Baik, kimia organik. Penulisan struktur kalau kimia organik itu, senyawa organik, itu pastinya ada atom karbon. Berada di setiap sudut penghubung garis dan ujung. Kita tahu karbon itu ngikatnya maksimal 4 ya. Yang mau mengikat apapun dia bisa. N, H, O gitu ya. Bisa. Anda sudah belajar ikatan kimia kan? Ya, Anda bisa tahu kestabilannya kapan dia bermuatan, kapan dia tidak bermuatan, gitu ya. Itu tergantung elektronnya. Kalau dia berlebih seperti ini, berarti nanti dia plus ya, karena dia harus menghilangkan satu elektronnya. Ya, tapi kalau dia kurang seperti ini, artinya dia butuh saya seperti ini, dia butuh satu elektron untuk berikatan dengan elektron lain, gitu ya. Jadi tambahkan elektronnya lagi di sini sehingga kita bisa mendonorkan elektronnya dari yang lain. Misalnya dari N didonorkan. Bisa seperti itu. Tapi kan rata-rata karbon itu pasti mengikat 4. Karena sejatinya dia sp3 kan pengikatannya. Kemudian dia bisa mengikat H dengan maksimal 4H gitu ya. Dan yang lainnya bisa terikat dengan yang lain. Bisa kita tuliskan sebagai rantai lurus lengkap dengan H-nya, atau kita bisa membuat seperti garis. Jadi ini ada garis, kemudian garis, ada garis, ada garis. Kalau garis seperti ini kita bisa sebut C4H6. Itu ya. Kenapa hanya 6? Aja 1, 2, 3, 4, 5, 1. C4, H10. Nah, karena ini golongan alkana kan. Kalau alkana kan satu ikatan tunggal ya. Ikatannya tunggal semua. Beda kalau alkena. Alkena ada rangkapnya. Saya mau taruh di sini boleh, mau taruh di sini juga boleh. Gitu ya. Kalau alkana masih ingat kalau di SMA CnH2n plus 2 kan? Tata namanya Anda sudah pelajari di SMA.
Alkena CN H2N nih. Betul? Alkuna CN H2N-2. Artinya jumlah ikatan rangkapnya. Kalau alkana rantai tunggal, alkena rantai rangkap 2, alkena rangkap 3 kan? Dan penamaannya juga pastinya beda. Ini pakai akhirannya ana, ini ena, dan ini una. Kemudian masih ingat kalau jumlah C-nya 1, C-nya 2, masih ingat ya? Lalu lupa. Metana, etana, propana, kemudian butana, pentana, terus ada heksana, betul? Heptana, kemudian ada dekana. Oktana, nonana, sama dekana. Nah, ini paling 10 ini yang kita akan mengenai tata nama. Bisa juga digambarkan rantai lurus, tapi ada gugus-gugus fungsi tertentu. Seperti ini. Nah, ini kan yang tadi Anda bilang, bisa golongan alkohol, bisa golongan aldehid, bisa golongan keton. Ini golongan apa ya kira-kira? Halo? Masih ingat? Alkanal, Pak. Golongan apa yang ada fungsi di ujungnya seperti ini? Oh, tadi Aldehid. aldehid ya. Jadi aldehid itu mau panjang berapapun, mau C-nya sampai belasan pun, kalau ada gugus satu aja, pasti penamaannya akan mengikuti penamaan senyawa aldehid. Ada keton. Kalau keton yang begini kan, ya. Kadang juga kita simbolkan rantai panjang ini dengan gugus fungsinya, itu kita sebut R. Jadi ada yang bilang RCOH, gitu ya. R kalau alkohol, OH. Kenapa? R itu adalah rantai lurus suatu karbon, hidrokarbon. Ya. Ester kayak gimana ester? Masih ingat R, CO, OR. CUU. Ya kan? Kalau ether, C, O, C. Gitu kan? Kemudian ada namanya apa? Asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini yang sering banyak keluar di ujian. Kenapa, Pak? Karena dia asam lemah. Asam lemah ada Ka-nya kan? Masuklah ke pH. Jadi reaksi-reaksi asam karboksilat, kalau dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi H+ dan basa konjugasinya. Basa konjugasinya kuat kan? Bisa bereaksi sama air nantinya. Bisa bolak-balik jadinya. Contoh apa? Asam asetat. Asam asetat kan itu golongan karboksilat kan. Kalau reaksikan dalam air, ya dia akan bolak-balik menjadi CH3CO- plus H3O+. Nah, ini ada Ka-nya. Pasti akan bersumber ke pH. Jadi banyak nanti ngukur ke pH lagi. Kalau yang keluar adalah senyawa kimia organiknya dari asam karboksilat. Nah, itu akan masuk nanti kalau dalam reaksi asam karboksilat. Karboksilat itu R, C, O, OH. Ya. Ada namanya amina. Kalau amina
dia berikatan dengan amonia. Ada namanya amida. Kalau amida dia menghasilkan NH2. Itu bedanya. Nanti di sini bisa ada R-nya, ada yang lain. Seperti itu. Jadi amida itu NH2, amida itu NH3. Penamaannya sekarang. Kalau alkohol belakangnya namanya apa? Ol. Betul? Aldehid? Al. Al. Keton? On. Jadi metanon. Nggak ada metanon. Harusnya propanon misalnya. Kenapa metanon nggak ada? Ya dia kan harus diapit 2R kan. 2C. Jadi minimal 3C gitu ya. Jadi propanon, etanon nggak ada juga. Ester, il-oat ya. Jadi ini kita akhirannya il, ini oat ya. Di sininya oat. Kemudian kalau ether apa? Masih ingat ether? Il juga ya. Terus ether. Sorry. Il ether. Jadi metil, etil, ether. Ada kan? Pernah dengar? Butil, etil, ether. Itu kan? Jadi penamaannya yang jadi UPEK aja ya. Asam karboksilat, OAT ya. Belakangnya. Asam heksan, OAT. Kalau amina, apa amin? Apa amina gitu. Nah, kalau amida, ida belakangnya. Ya, nanti kita akan pelajari. Jadi, penulisan struktur senyawa organik ini bisa lantai lurus, bisa juga bercabang. Kalau lantai lurus, kita bisa tuliskan, gambarkan seperti ini, C, garis-garis seperti ini. Jadi, satu ini melambangkan 1C, berikatan 3H. Gitu ya. Jadi ada 3H yang mengelilinginya. Kalau ini 2H. Gitu ya. Ada yang mau ditanya? Safira tanya. Belum ada Pak Aman. Ya. Yang lain? Aman, Pak. Ya. Oke. Nah, masih ingat kan isomer? Masuk ke isomer. Tapi ini campur-campur ya, di isomer. Nanti ada tata nama juga. Isomer itu apa? Masih ingat? Hah? Strukturnya berbeda ya? Tapi rumus molekulnya sama. Nah, ada namanya isomer struktur. Molekul yang memiliki rumus molekul yang sama, strukturnya beda. Itu sudah ada pengertiannya. Misalnya ini. Satu namanya pentana. Jadi kalau
N-pentana atau 1 pentana, kita bisa sebut seperti itu. Itu sama dengan metilbutana. Coba, pentana itu kan C5H10. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya? Ini juga C5H12. Nah, ini kita sebut sebagai isomer. Isomer struktur. Kalau ini namanya beda. Ini pentana, rantai lurus 5. Ini metil. Kenapa? Ya, yang cabang-cabang itu juga ya. Saya belum tambahkan. Kalau ada cabang, C-nya 1. Itu kita sebut namanya metil. CH-nya 2. C-nya 2. Kita sebut etil. C3. Kita sebut apa? Propil. Itu ya? Halo? Nah, ada namanya aril. Aril. Aril itu benzen sebagai cabang. Jadi misalnya ini backbone-nya, ini cabangnya. Nah, itu namanya kita sebut aril atau fenil. Tuh. Biasanya senyawa-senyawa yang berbau dari parfum, beraromatik ya. Jadi senyawa-senyawa punya benzen itu pasti punya bau aromatik, beraroma namanya. Jadi apa namanya, kita sebut namanya fenil atau aril. Itu. Jadi kalau cabang ya. Jadi ini namanya berbeda. Nanti tata nama kita akan belajar. Jadi tata nama itu yang penting ada backbone dulu ya. Backbone itu rantai utama. Dari rantai utama baru kita bisa tahu mana yang cabang. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini juga sama, C5H12. Ini namanya dimetil. Jadi kalau cabang tadi ini metil, kalau ada 2 metil kita tambahkan imbuhan di, tri, tetra, penta, seterusnya. Tapi rata-rata CD. Ya. Jadi disebutkan cabangnya dulu, kemudian rantai utama. Oke. Nah, senyawa hidrokarbon itu senyawa yang memiliki senyawa gugus atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Dia bisa dalam bentuk rantai lurus atau dia aromatik. Jadi bentuknya begini. Benzen C6H6. Nah, cincin ini kita sebut cincin atau sebut siklik. Kalau bilang siklik 1 begini, siklik 2 ini. Ini namanya naftalen. Nah, ini kalau siklik 2, jadi tergantung bilang senyawa aromatik siklik berapa. Nah, ini kalau naftalen, pernah dengar nggak naftalen? Naftalen itu yang ada di dalam kapur barus. Bau kan, mau kapur barus itu naftalen. Benzena 2. Nah, alifatik bisa bentuk alkana atau dia bentuknya cabang. Siklo alkana. Siklo atau alkena. Atau alkuna. Jadi bisa alkana, alkena, atau alkuna. Nah, alkuna dia berakhiran ana, CnH2n plus 2. Di mana N sama dengan 1, 2, 3, senyawa alkana diberi akhiran ana, dia hanya memiliki ikatan tunggal. Alkana itu senyawa hidrokarbon yang kita sebut hidrokarbon jenuh. Ya. Jadi hidrokarbon yang susah sekali diputus ikatannya. Karena dia tinggal 1 ikatannya. Susah.
Jadi lemak-lemak tak jenuh, minyak goreng yang sudah dipakai ya. Rata-rata minyak goreng itu lemak hidrokarbon tak jenuh. Dia bukan senyawa alifatik, ikatan tunggal. Bukan. Dia biasanya alkena atau alkena. Saat digoreng, dipanasi, yang rangkap itu akan menjadi tunggal. Sehingga dia menjadi senyawa yang jenuh, minyak jelantah itu. Jadi itu kalau mau diekstrak hidrokarbon ini, senyawa ini, dia harus distilasi pada suhu tinggi sehingga nanti ikatannya putus pada pelarut tertentu nanti dibawa. Nah biasanya kalau minyak zaitun, minyak parfum itu biasanya kalau mau ambil dari ekstrak daunan atau tumbuhan, dia pasti memakai hidrokarbon jenuhnya diambil, nanti diekstrak, dia nanti ya sebagai bahan parfum. Nah, ada namanya alkil. Alkil itu adalah alkana yang merupakan cabang. Jadi cabang percabangan itu kita sebut alkil karena akhirannya il. Cabang satu kita sebut adalah metil, 2 etil, propil. Nah, kalau dia membentuk 3 seperti ini kita sebut iso. Namanya 3, tapi dia berbentuk seperti sudut 90 derajat, itu kita sebut isopropil. Kemudian butil, kemudian ada isobutil, kemudian ada namanya sekunder butil atau tersier. Apa bedanya sekunder sama tersier? Sekunder itu artinya C-nya ini dia ngikat 2. Satu jadi cabang. Ya. Bedanya kalau ini kan dia 90. Nah, ini kalau misalnya ada cabang-cabang, ada rantai-rantai lain, nah ini kita sebut sebagai sekunder butil. Artinya dari rantai utamanya dia punya 1 cabang. Gitu ya. Misalnya ini ada CH3 berarti kalau butil ya. Nah, ini sekunder butil grup. Nanti saya akan jelaskan di alkohol lebih enak lihat. Kalau tersier berarti C ini mengikat 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia mengikat 4. Kalau ini sekunder karena dari dia mengikat 1, dari rantai utamanya dia mengikat C ini mengikat 2 kan. Ini sekunder. Terkadang nama-namanya ada seperti itu, tapi tidak banyak ya, sedikit. Tapi lebih ke alkohol biasanya kalau sekunder alkohol karena ada fungsi alkohol di sini. Contoh ya langsung saja lah kalau mau alkohol, sekunder alkohol. Nah biasanya di sini. Nah ini kita sebut sebagai sekunder alkoholnya. Kenapa? Karena dia mengikat gugus alkohol pada rantai utamanya, dia mengikat 2C. Nah, sekunder namanya. Nanti ada namanya sendiri di berikutnya. Di alkohol. Baik, kita ke tata nama. Nah, kalau tadi tata nama alkana sudah tahu ya, alkena tahu, alkana tahu, alkohol tahu, alkarboksilat dan lainnya sudah tahu. Nah, sekarang kalau dia bercabang, nah kita ambil contoh alkana karena alkana yang paling mudah kan, paling mudah membentuk cabang. Nanti yang lainnya menyesuaikan saja, ditambahkan aja ena, una gitu ya. Nah, cabang kalau kita lihatnya, kita harus tahu dulu mana backbone-nya, artinya rantai utamanya yang mana. Rantai utama itu dilihat dari rantai yang terpanjang. Jadi kita harus lihat dulu. Ini bisa ke sini, ke bawah, atau dia lebih cenderung lebih panjang kalau dia lurus. Oh, ternyata lurus lebih panjang. Ya, berarti rantai utamanya adalah ini. Bisa saja rantai utamanya yang ke sini kan.
Ya, kita lihat aja. Ini C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, sama-sama, Pak. Kalau saya ambil rantai panjangnya ini sama ini. Tapi, lihat yang paling panjang tadi ya. Intinya. Kalau sama panjangnya, ya tinggal pilih saja sebenarnya. Bisa ini kan sama aja. Utamakan yang baru yang berbelok. Kemudian awali penomoran dari ujung yang paling dekat dengan rantai cabang. Jadi misalnya cabangnya ada di sini. Atau di sini. Nah yang paling dekat dengan cabang itu nomor 1. Ini nomor 1, 2, 3. Jadi jangan nomor 1-nya di sini. Jauh kan sama cabangnya. Jadi nomor 1-nya yang ada di sini. Misalnya ini. Kalau misalnya saya ada cabang di sini, ada cabang di sini, pakai yang mana? Pakai yang paling banyak dekat cabangnya. Saya ada cabang lagi di sini, nomor 1-nya pasti di sini. Jangan nomor 1-nya di sini. Kenapa? Karena cabangnya dekat dengan yang paling banyak, dekat dengan ujung adalah yang ini. Ya, jadi cari yang paling banyak cabangnya. Kalau yang ada cabang di sini, ada cabang di sini, berarti nomor 1-nya di sini. Karena dekat paling ujung, dekat dengan yang ujungnya. Kali ini enggak kan? Seperti itu. Jadi kalau ada cabang di sini, nomor 1-nya di sini. Paham nggak? Untuk penomoran. Halo? Nggak ada? Untuk penomoran? Oke. Kemudian, berikan penomoran lokasi rantai cabang. Jadi, kalau sudah tahu backbone-nya mana, saat mau menuliskan cabangnya, tulis nomornya. Di cabang nomor berapa? Cabangnya di nomor berapa? Nomor 2 atau nomor 3, seperti itu. Kalau dia lebih dari 1, cabangnya ada etil, terus ada metil, tulis yang lebih panjang. Etil, berdasarkan alfabet. Etil, ya, etil baru metil. Dan nomornya. Nah, ini kita pakai nomor, ini nomor 1, nomor 2 kan yang paling dekat sama ujungnya. 4, 5. Sampai sini ngerti? Safira, Intan? Aman, Pak. Oke. Bila terdapat lebih dari satu rantai cabang pada karbon yang sama, gunakan nomornya 2 kali. Jadi 3 etil, 3 metil. Kemudian kalau ada lebih dari satu cabang dan sama, pakai di, tri, tetra, dan seterusnya. Sama, bila terdapat 2 sistem penomoran rantai utama, maka pilihlah penomoran yang memiliki rantai samping paling banyak. Ya, saya kan pakai rantai utamanya bisa ke bawah, bisa ke lurus. Pilih yang cabangnya paling banyak. Ini kan sama aja kok. Saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama punya rantai yang paling panjang. Tapi cabang yang paling banyak itu yang dipilih. Ya, jadi tidak harus lurus. Jadi cabang yang paling banyak. Sampai sini, ada yang mau tanya? Paham ya? Untuk tata nama. Jadi soal pertama kimia organik adalah namanya apa? Jadi kalau ada senyawa, namanya apa? Bisa juga reaksinya apa dulu, jadi apa, terus namanya apa. Atau namanya diketahui. Kamu disuruh tentukan isomernya. Atau tentukan reaksinya setelah ditambahkan dengan itu. Namanya apa lagi kalau jadinya. Kemudian, bila terdapat 2 rantai samping, sama, pada jarak yang sama dari kedua rantai. Jadi saya misalnya ada, maka pilih nama yang memberikan sistem penomoran paling kecil. Jadi 2 ini, ada 3, ada 5, ada metil semua. Jadi
kamu harus, jadi saya bisa sebenarnya mulainya dari sini. Kan ini sama-sama ya. Cabang paling banyak yang paling dekat kan ini, jadi nomor satunya ini. Jadi jangan nomor satunya di sini. Nah, kalau ini kamu pasti tulis 245 trimethylheksan. Cuman lihat yang ada cabang lagi nggak berdekatan. Nah, itu nomor satunya di sini. Jadi nomor satunya bukan di nomor 6. Sama-sama di ujung, tapi yang paling dekat dengan cabang yang jadi nomor 1. Ada cabang lainnya nomor 1. Kemudian, nah biasanya ada gugus-gugus fungsi tertentu yang menempel selain gugus utamanya. Senyawa utama ada Br, ada NO2. Itu diberi akhiran O. Nitro, bromo. Jadi kalau ada di sini Cl, berarti pakai 2,22 bromo, tapi penulisan sesuai alfabet. 2 kloro. Jadi kalau di sini ada kloro ya. Ada kloro. Tapi jangan kloro ya, tapi kloro. Pakai bahasa Indonesia. Jadi harus K dulu ya, baru N ya. Nitro. Utana. Seperti itu. Jadi kalau ada gugus fungsi, halogen, atau yang lain bisa menempel di sini, sesuaikan dengan alfabet. Struktur tata nama sudah. Nanti struktur ya mengikuti ya. Alkana, alkenal, aldehid, keton, alkohol, segala macam. Ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau tidak ada, kita lihat reaksi per senyawanya. Senyawa alkana. Alkana ini tidak bereaksi dengan basa. Jadi kamu tambahin basa 1 liter, dia nggak bereaksi. Maupun asam. Karena dia senyawa organik dan susah putus, dia harus bereaksi dengan, harus larut dalam pelarutnya juga ya. Pelarut yang non-polar pastinya. Jadi senyawa alkana kurang reaktif karena dia kurang reaktif dengan basa atau asam. Reaksi yang paling sederhana reaksi pembakaran. Karena alkana kalau mau putus ya dibakar kalau mau rusak ya. Contoh sederhana adalah C4 ya. Terus gas metana kalau dibakar hasilnya pasti jadi karbon dioksida dan air. Ya. Reaksi-reaksi pembakaran ini biasanya yang paling sering di senyawa-senyawa alkana. Karena dia tidak reaktif dan bersifat eksoterm. Anda pasti dari termokimia, termodinamika Anda sudah belajar ini ya. Jadi yang satu adalah reaksi pembakaran. Satu lagi adalah reaksi halogenasi. Halogenasi, kalau reaksi alkana, itu adalah butuh pencahayaan. Jadi saya misalkan tambah gas klor. Halogenasi kan bisa tambahkan Br, pokoknya di golongan halogen. Tambahkan I2. Dengan bantuan cahaya, dia bisa menjadi senyawa metil klorida namanya ya. Senyawa klornya ya, senyawa halogennya. Dan dia menghasilkan asam pada fasa gas. Nah, ini saya tidak mengajarkan ke kalian karena ini sangat mekanismenya organik sekali. Jadi, kenapa? Karena klor itu dia elektronegatif. Dia punya elektron yang bisa didonorkan. Saat elektron itu donorkan ke siapa? Donorkan dia mengambil H. Dia ngambil H-nya
ikut nih, wah ada elektron nih. Saya kan elektron yang bebas, sehingga saya bisa senyawa dengan yang lain, sehingga dia bersenyawa dengan HCl. Nah, karbon yang ini, dia kelebihan elektron. Nah, klor yang ini akan bereaksi dengan klor ini. Oh, ada klor, ada karbon, kemudian berikutan, sehingga dia menghasilkan metil klorida seperti ini. Dan menghasilkan klor bebas. Sampai sini ada yang mau tanya? Jadi reaksi alkana itu ada dua, pembakaran sama halogenasi dengan bantuan pencahayaan. Di air sungai atau di air laut, gas-gas metana itu kalau dia bergabung dengan gas klor, gas terus ada matahari, dia akan larut menjadi metil klorida. Kan ada dikondensasi ya, kemudian jadi asam. Jadi cara untuk bisa gas metana itu bisa terurai, kamu bisa bakar atau kamu aliri gas klor dengan bantuan pencahayaan, dia akan terus ada kondensasi, dia akan jadi dingin kan, gas-gas nanti jadi aquos kalau kita dinginkan. Kemudian senyawa kiral. Kalau di senyawa kompleks itu senyawa kiral itu terkait tentang mengikat atom yang berbeda, betul ya? Safira lupa. Intan? Putri? Bukan. Lebih ke mirror ya. Jadi senyawa Intan, Putri, Safira nggak bisa jawab senyawa kiral waktu senyawa kompleks bahas apa kiralitas? Lupa, Pak. Lupa. Ya yang jelas bisa diputar ya, bisa dicerminkan. Jadi kalau dia balik lagi pencerminannya ngikut lagi kayak gini. Ya kalau dicerminkan sama. F-nya di mana, H-nya di mana. Tapi ada satu yang paling penting. Jadi dia mengikat atom yang berbeda. Contoh. Ada begini. Kemudian ada Cl. Saya buat sini ya. Ada Cl. Ada OH. Nah, biasanya kalau di ujian, itu ditanya, apakah senyawa ini kiral? Ya, kalau dia bisa mengikuti arah jarum jam, ya bisa saja kiral. Tapi di sini apakah ada atom yang kiral? Ada atom yang kiral nggak di sini? Atom C yang kiral. Artinya ada atom C yang mengikat atom yang berbeda. 4 atom yang berbeda. Jadi atom C-nya mengikat 4 atom yang berbeda. Di sini ada nggak atom C kiral? Coba kita telah lagi. Atom C ini kiral nggak? Enggak ya. Kenapa? Karena kalau kita jabarkan, ini kan jadi CH3. Kemudian, ini COH, ini H kan? Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, ini 2. Yang ketiga, ini C, ini H, ini H, ini C kan? Atom keempat ada Cl, ada H, ada C, ada H, ada H, ada H. Ini atom yang 1, 2, ini 3, 4, 5. Yang kiral yang mana? 1 tidak kiral, karena atomnya sama dia ngikat. 2 kiral nggak? Kiral, karena dia ngikat 1 OH, 1 dia ngikat H, 1 dia ngikat CH3, 1 dia ngikat
C3H6Cl, ya kan? Jadi atom kiralnya ada satu, yaitu C2. C3 gimana? Tidak, karena dia ngikat H sama H, berarti dia bukan kiral. C4 kiral, karena dia ngikat Cl, dia ngikat C yang di sini, dan dia ngikat C yang di sini. Jadi ada dua atom kiral, yaitu atom C nomor 2 sama atom C nomor 4. Itu maksudnya kalau kita lihat kiral, mengikat 4 atom yang berbeda. Bisa juga dari mirroring seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita putar senyawanya, dia akan pencerminannya akan seperti ini. Mengikat gugus yang berbeda, arah yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita tempel nih C2-nya di sini, pasti atasnya itu apa? OH kan? Jadi kalau di mirror, ini atasnya OH, di sebelah kirinya itu adalah CH3, di sebelah bawahnya itu H, dia akan berkonformasi tetrahedral kan, karena karbon itu tetrahedral. Jadi kalau dimirrorkan, ini nanti jadinya OH, ini akan jadinya CH3, ini akan jadinya H, ini akan jadinya 1, 2, 3, C3H6Cl. Itu kan? Jadi dia mengikat atom yang berbeda atau gugus senyawa yang berbeda. Gitu ya. Sampai sini ada yang bertanya tentang kiral. Jadi ada 2 atom C kiral pada senyawa ini. Nah, kalau dia tidak ada yang kiral, kita sebut senyawanya akiral. Satu saja ada atom yang kiral, itu kita sebut senyawa kiral. Jadi, satu saja ada atom yang kiral, kita sebut dia senyawa kiral. Oke, jangan lupa absen. Absen pertama dan kedua. 2 kali absen. Nah, selain alkana ada namanya sikloalkana. Kalau sikloalkana dia berbentuk siklik. Cincin lingkar. Jadi bentuknya cincin 6, bisa juga cincin 5 ya. Cincin 5 mungkin. Ya. Tapi dia nggak kayak benzen. Kalau benzen kan alkena ya. Ini enggak alkana. Rumus molekulnya CN2H2N, beda ya kalau alkena. Alkena CN2N tapi rantai lurus. Kalau sikloalkana CN2N juga tapi siklik dan rantai tunggal. N-nya mulai dari 3 dia. Dan diberi awalan siklo. Nah, siklik itu juga bisa, yang paling minimal adalah siklik 3. Bisa siklik 4, bisa siklik 3, bisa siklik 5, ini siklik 3, ini siklik 4, ini siklik 5, siklik 6. Ya. 5 biasanya kita sebut pentana, siklopentana. Kalau ini sikloheksana. Ya. Ada siklobutana dan ada siklopropana. Ya, Kevin, kenapa? Kevin, mau nanya? Mau tinggal? Oke. Sekarang kita masuk ke alkena. Ada yang mau nanya nggak alkana? Alkana dengan sikloalkana. Nggak ada? Sekarang kita masuk ke alkena. Kalau alkena CnH2n, akhirannya N. Kita sebut sebagai hidrokarbon tak jenuh dan setidaknya memiliki 1 ikatan rangka. Nah,
Alkena, dia punya isomer khusus. Namanya isomer geometri. Namanya cis dan trans. Cis itu kalau dia bersejajar, trans itu jika dia berseberangan. Ya. Nah, ini sesuai dengan posisinya. Kalau 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini pasti 2. Ini 1 butena. Kalau dia di tengah-tengah, namanya 2 butena. Jadi langsung penomoran yang kecil. Rata-rata ini alkena ini banyak soalnya di lipid, di lemak ya. Kan lemak itu rantainya panjang sekali. Kemudian dia ada gugus karboksilat misalnya. Kan asam lemak kan. Asam lemak itu adalah golongan asam karboksilat. Bisa juga ester, tapi rata-rata dia adalah golongan asam karboksilat. Rata-rata juga dia adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh kan. Bedanya minyak ya. Minyak itu kan biasanya masih ada hidrokarbon tak jenuh. Jadi dia ada golongan alkenanya, ada rangkapnya. Ya. Bedanya minyak sama lemak itu. Jadi minyak itu masih cenderung tak jenuh. Kalau lemak itu sudah jenuh. Jadi nggak bisa lagi di metabolisme ya, tidak bisa lagi diuraikan. Nah, karena dia merupakan alkena, dia punya isomer. Kalau dia rantai panjang seperti ini. Ya, kalau kita buatkan seperti ini, yang ke atas ini apa? Rantai 2 kan ke atas. Satunya adalah H. Ada H kan di sini. Kan dia C-nya itu ke sini, terus ada satu ke sini, satu ke bawah. Kemudian satunya lagi adalah H lagi. Kemudian ada rantai panjang ini, 3 ini. Nah, ini kita sebut cis. Cisnya itu lihat apa? Lihat gugus H-nya, gugus yang berbedanya itu sejajar atau berlawanan. Ya, ini namanya cis. Kalau kita lihat H dengan H. Ya. Jadi, kalau trans ya berarti ada H di sana. Ya, kalau trans berarti, kita gambar lagi ya. Ini H. Terus ada H di sini. Kemudian ada ini. Nah, ini namanya trans. Nah, di ujian nanti banyaknya kalau cis sama trans itu dilihatnya dari gugus senyawa alkenanya ini. Mau dia rantainya panjang, biasanya di dalam senyawa minyak atau lemak. Minyak kan tak jenuh ya. Minyak tak jenuh. Ada yang mau tanya? Jadi lihat yang berbedanya saja. Tidak harus Cl sama Cl atau senyawa gugusnya sama, tapi ada satu gugus yang sama berseberangan atau sejajar itu pasti, dan ada ikatan rangkap kita sebut sebagai isomer geometri. Ada yang mau tanya? Intan, nanya? Enggak, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Masih mudah-mudah ini. Reaksi alkena ada namanya adisi. Adisi itu artinya apa? Masih ingat nggak di kuliah? Di SMA? Diajarin nggak reaksi alkena alkana? Nggak ya? Ini yang lainnya kemana ya? Kok cuma 57 orang ya?
Ya udahlah, kalau udah pada mau buka. Alkena lebih reaktif ya dibanding alkana. Jadi ikatan rangkap, kalau ada ikatan rangkap itu dia lebih cenderung reaktif. Dia bisa mengalami adisi. Adisi itu artinya penambahan gugus. Jadi kita mau tambahkan gugus H dan Br di senyawa alkena ini. Sehingga dia nanti jadi rantai tunggal. Jadi dia akan menjadi CH, kan H-nya 2 tadi ya. Ini kan. Tambahkan HBr. Pada saat tambah HBr, di sini diikat sama H, di sini ada Br. Seperti itu. Ini namanya adisi. Kadang kita bisa bilangnya dari rangkap ke tunggal. Jadi kita sebut penambahan gugus, tapi reaksinya itu akan menjadi dari ikatan rangkap ke tunggal. Itu namanya adisi. Nah, reaksi adisi ini banyak sekali alkena itu. Bisa tambah HBr, bisa tambah halogenasi, jadi bisa tambahkan asam, bisa tambahkan Br2, kita sebut reaksi halogenasi. Nah, ditambahkan halogen, sama kayak alkana tadi. Atau kita sebut namanya reaksi reduksi, ya. Atau namanya reaksi hidrasi. Kita tambahkan hidrogen, atau kita sebut namanya reduksi. Reduksi itu, reaksi reduksi itu biasanya kita tambahkan hidrogen dalam senyawa organik ya. Bukan reduksi bilox, tapi kita tambahkan hidrogen dalam suasana, dalam rantai rangkap ya. Kadang suka bukan hidrasi, sorry, bukan hidrasi. Hidrogenasi, jadi penambahan hidrogen. Ada namanya reaksi hidrolisis. Hidrolisis itu berarti tambah air kan, kayak kemarin reaksinya di dalam air ya, asam lemah tambahin H2O jadi H3O+ gitu kan. Seperti itu. Nah, yang Anda harus tahu adalah hasilnya jadi apa. Kalau ini jadi apa namanya? Jadi metil atau etil halida ya. Jadi ada senyawa halida di sini. Kalau yang ini jadi ada Br sama Br ya. Jadi ada 2CH2Br. Pokoknya ada halogennya menempel. Ini rangkap jadi tunggal, rangkap jadi tunggal, rangkap jadi tunggal. Nah, yang hidrolisis ini yang banyak keluar ya. Apa di hidrolisis jadi apa? Nah, hidrolisis ini jadi alkohol. Jadi alkena kalau di hidrolisis ditambahin air, dia akan jadi alkohol. Jadi minyak kamu tambahin air, kan nggak bercampur. Tapi harusnya jadi uap air. Jadi kalau ditambahin uap air, baru dia akan bisa menjadi alkohol. Jadi lihat ini fasanya semua gas. Kan? Jadi dia harus diuapkan. Jadi saat dia diuapkan, tambahin uap air, dia akan menjadi senyawa alkohol. Tapi dalam fasa gas. Satria, halo. Satria ada? Atau Dava? Ya, Ya, silakan di foto ya. Udah baik, dikirim Pak. belum? Baik, Pak. Yang lainnya pada kemana ya? Udah, Pak. Hah? Sudah di foto, udah di screenshot. Yang lainnya kemana, Dava? Kurang tahu juga sih, Pak. Kurang tahu ya. Ya sudah pasrah dengan kimia atau mau ulang tahun depan? Nggak ada semester pendek ya, nggak ada. Dibukanya untuk yang mau DO saja, mau drop out. Yang harus betul-betul ini. Kalau kalian kan masih bisa mengulang 1 tahun, hanya saja 1 tahun itu Anda sudah tingkat 2. Tingkat 2 itu sudah ada praktikum, sudah ada kuliah-kuliah prodi dasar.
dan Anda mau pun TPB-nya ya drop out, keluarlah dari ITB. Itu ya. Jadi tingkat 1 ini lebih baik amankan semua dari kuliah-kuliah TPB. Kenapa? Kalau Anda belum lulus TPB, saya masih anggap Anda mahasiswa TPB. Mahasiswa yang standar dasar sainsnya masih harus distandarkan. Jadi orang kalau mau masuk kan harus training kan dalam suatu pekerjaan. Nah, trainingnya belum bisa dilepas menjadi mahasiswa ITB sesungguhnya di prodi masing-masing. Ya, jadi Anda masih bisa dibilang 1 tahun. Tapi 1 tahun itu berat karena Anda harus mengambil mata kuliah 2 tingkat. Tingkat 1 dan tingkat 2. Itu lebih parah lagi. Dan lebih ya teman kamu nggak ngambil ya males kan. Udah males, nggak bisa lagi. Ya tunggu aja drop out. Oke, kemudian Alkuna. Alkuna akhirannya setidaknya memiliki ikatan rangkap 3. Nah, hidrokarbon ini tak jenuh juga, cuman dia rangkap 3. Akhirannya una, 1 butuna, 2 butuna, gitu ya. Kalau dia di penomoran 1, di penomoran 2. Oke. Alkuna merupakan hidrokarbon paling reaktif dibanding yang lain. Jadi tadi ada alkana, ada alkena, ada alkuna ya. Semakin dia banyak rangkapnya, dia semakin reaktif. Ya. Sama kalau dia diadisi, ini namanya reaksi-reaksi adisi. Jadi kalau dia diadisi, dia akan menjadi senyawa yang rangkapnya hilang. Jadi rangkap 2 menjadi rangkap 3 ya. Menjadi rangkap 2. Jadi satunya reaksi hidrogenasi, ada juga reaksi adisi, yang dimana nanti H-nya, ini BR-nya nempel ya. CH doang ya. Jadi begini awalnya. Gitu kan. Dan dia udah ngikat 4. Tambahin HBr. Sini BR. Ya, boleh. Jadi rangkap seperti ini. Ya. Pak, saya mau hidrogenasi lagi. Ya, dia akan jadi enggak. Pak, saya mau adisi dengan HBr. Ya, semakin banyak aja BR-nya kan. Dia jadi tunggal. Jadi C, H, BR, BR, C, H, BR, BR. Gitu ya. Namanya apa ini? Namanya apa ini? Dapat tahu nggak namanya? Ini namanya etna. Ini namanya etena. Ya kan? Ini namanya etana. Ini namanya apa? Etuna. Ini namanya? Halo. 1 bromo etena. Kan ada bromo. Nah, yang ini namanya beda lagi. Ini 1,2 tetrabromo ya.
etana. Jadi begitulah ujian kimia organik. Sudah dikasih senyawa, dikasih reaksi, namanya apa? Hasilnya apa? Namanya apa? Jadi kalau dihidrogenasi lagi, dia jadi rangkap, jadi ikatan tunggal. Sampai sini ada yang mau nanya? Halo? Ada yang mau Anda sampaikan? Ada yang mau Anda tanggapi? Nggak ada? Intan? Nggak ada, Pak. Ada. Ya, nambah 2 orang dari yang tadi saya. Jadi sebenarnya adalah Anda ini kan sebagai mahasiswa ya, bukan lagi siswa SMA. Mahasiswa itu artinya sudah mengarah ke profesional ya. Jadi Anda bisa memanage waktu dengan baik. Di tingkat 2, tingkat 3 Anda lebih parah. Kenapa? Anda harus memanage waktu. Kapan Anda harus kuliah, kapan Anda harus belajar, kapan Anda harus ujian, kuis, praktikum, segala macam. Nggak ada yang bisa win-win solution kecuali Anda bisa mengatur manajemen dan ritme pelajaran. Kalau SMA selalu di akhir, mau ujian baru belajar kan. Rata-rata kalau kemampuan Anda bagus, tidak masalah. Tapi biasanya jebloknya karena belajarnya -1. Dan karena kemampuan Anda juga yang kurang, itu ya. Karena kemampuan sama mahasiswa beda ya. Jadi ya kalau ada agenda lain biasanya ini kan masif sekali. 60 ke 80 kan berarti ada 20 orang nggak ikut. Ada apa? Ya. Kalau 1, 2, 3 orang nggak apa-apa. Tapi kalau 20 orang ini pasti kalau nggak kerja tugas atau ada yang lain. Nggak mungkin lupa atau izin bersamaan. Kecuali ya emang ada buka bareng bersama, ya ikut. Gitu. Nah, tadi saya bilang, bisa saja kalau saya tambahkan H2 di sini, kemudian dia dihidrogenasi lagi. Jadi reaksi totalnya saya bisa bilang 2H2. Nah, sama seperti ini. Kalau dia ditambahkan 2Br2, dia akan langsung menjadi ikatan tunggal. Jadi tidak jadi rangkap dulu gitu ya, rangkap 2. Jadi langsung tunggal. Jadi Anda lihat apakah dia awalnya etena atau etna. Kalau etena, ya dia langsung jadi tunggal. Kalau etna, dia bisa dikasih 2 kalinya atau dikasih sekali. Itu ya, dia akan jadi rangkap 2 atau langsung ke tunggal. Seperti itu untuk hidrogenasi dan adisi. Ada yang mau ditanya alkana, alkena, alkena, reaksi alkana, alkena, alkena selesai. Ada yang mau nanya? Kemudian ada namanya aromatik. Hidrokarbon aromatik adalah senyawa alkena yang berbentuk siklik. Nah, di sini ada namanya kita sebut rangkap terkonjugasi. Kenapa rangkap terkonjugasi? Karena dia bisa kalau kena cahaya, elektron ini kan jadinya bisa berpindah karena tidak stabil. Masih ingat kalau ada foton, ya ada foton elektronnya berpindah, tereksitasi kan. Nah, tereksitasinya ke kulit di permukaan tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian dia memancarkan cahaya, membuat dia tidak stabil berposisi di sini ke tempat yang lebih rendah. Nah, ini namanya kita sebut terdelokalisasi elektron. Karena ikatan pi, ini kan kita tahu ikatan sigma ya, ini ikatan pi. Ikatan pi-nya yang pindah-pindah. Namanya terdelokalisasi elektron. Membuat struktur senyawa aromatik ini menjadi stabil saat dia pindah-pindah.
Nah, karena dia pindah-pindah, dia memancarkan cahaya pada sinar UV, sehingga dia bisa terdelokalisasi. Nah, kita bisa gambarkannya seperti ini. Jadi benzen bulat. Nah, ini membuat dia lebih stabil. Nah, senyawa aromatik kita sebut namanya akhirannya kita sebut benzen. Ya. Jadi kalau dia bercabang kita sebut etil benzen. Cabangnya tergantung. Kalau cabangnya 1 metil benzen. 1 kalau cabangnya ada 2 C cabangnya etil benzen. Kalau kloro benzen. Amino benzen. Nitro benzen. Gitu ya. Dan dia ada konformasi orto, para, meta. Jadi kalau dia berdekatan ini kita sebut namanya orto. Kalau para dia seperti ini, beda 1 C. Kalau meta ini meta. Para begini. Jadi kalau para dia berseberangan. Ya. Misalnya dia ngikat Cl sama Cl. Atau dia NO2. Satunya NO2, satu kloro. Nah ini kita bisa sebut orto nitro kloro nitro benzen. Bisa seperti itu. Atau sesuai nomornya. Dan penomorannya itu dari C yang berikatan di satu dari atas ke bawah lingkar. Jadi misalnya ini yang bercabang 1, 2 di bromobenzena, 1, 3 di bromobenzena, atau orto bromobenzena di bromobenzena. Nah ini apa? Para ya? Meta di bromobenzena. Bisa seperti itu. Ya. Sebaliknya kalau dia jadi cabang itu disebut fenil atau aril tadi kita bilang. Jadi kalau ada alkohol misalnya, ini kita sebut sebagai fenol. Jadi bukan klorobenzen atau nitrobenzen, kita sebut sebagai bensil alkohol. Kenapa? Karena ini adalah gugus fungsi alkohol. Jadi yang tersebut fen. Jadi yang cabangnya adalah si benzen, bukan benzennya sebagai rantai utama. Kalau ini rantai utamanya benzen, cabangnya adalah N2, Na2 segala. Untuk senyawa benzen aromatik itu ada namanya reaksi substitusi. Substitusi kita tambahkan suatu senyawa Br dengan kata halogen, mau Cl2, mau I2 dengan katalis. Nanti salah satu dari halogen ini akan mengikat dalam sulfur benzen dan menghasilkan asam. Pernah ada di ujian, manakah reaksi yang tidak menghasilkan asam? Nah, itu juga masalah ya. Pada benzen yang tidak menghasilkan asam. Kalau reaksi substitusi semuanya adalah reaksi menghasilkan asam. Jadi ada salah satu yang masuk, ada salah satu yang bergabung dengan H-nya. Jadi H-nya ini akan gabung dengan Br, H-nya ini juga karena dia kekosongan elektron yang masuk. Elektron dari ini masuk ke sini. Gitu ya, tapi dengan katalis percepat reaksi. Nah, ini contoh reaksinya aromatik polisiklik. Ini namanya polutan ya, polutan poliaromatik hidrokarbon namanya. Yang biasanya dihasilkan dari reaksi pembakaran atau reaksi dalam minyak. Ya.
Semakin banyak sikliknya, semakin nonpolar. Nah, contoh antrasen sama phenanthren. Ini juga isomer, dia punya sikliknya 3, tapi strukturnya berbeda. Oke, mungkin ini yang terakhir untuk hari ini. Ada senyawa alkohol. Alkohol ikatannya rumusnya ROH ya, COH. Alkana yang diberikan akhiran ol. Jadi metanol, etanol, propanol gitu ya. Dapat membentuk ikatan hidrogen karena dia ada OH sehingga mempengaruhi sifat fisiknya. Jadi kena ada ikatan hidrogen cenderung titik didihnya, titik lelehnya itu lebih tinggi. Ya, karena ikatan hidrogen kan membuat dia susah untuk mendidih kan. Seperti itu. Ada namanya alkohol primer, ada sekunder dan tersier. Kalau primer artinya C-nya itu mengikat satu C gitu ya. Jadi hanya OH-nya mengikat ya. Jadi misalnya metanol OH gitu ya. Ini satu C. Ini namanya alkohol primer. Alkohol sekunder kita sebutnya misalnya ini C sama C. Kemudian ada C lagi. OH. Nah, ini namanya alkohol sekunder. Ini alkohol primer ya. Jadi C mengikat 3H dan 1 OH. Alkohol sekunder seperti ini. Dia di tengah-tengah. Kalau alkohol tersier, dia mengikat 3C. Jadi mengikat 2C, mengikat 3C. Mengikat 2C itu sekunder, tersier mengikat 3C. Seperti ini. Ya. Ada metanol, etanol, propanol, dan fenol tadi ya. Kemudian ada kalau ada OH sama OH, kita sebut sebagai diol. Nah, contohnya namanya adalah etilen glikol. Jadi kalau ada OH-nya 2, kita sebut akhirannya iol. Kemudian reaksi alkohol ada 2 ya. Ada substitusi. Substitusi artinya ada penambahan. Ada salah satunya masuk ke sini ya. OH-nya lepas. Nah, ini yang masuknya adalah yang lebih elektronegatif tentunya. Sama seperti tadi. Nah, ini khusus untuk alkohol sekunder. Alkohol sekunder bisa masuk, tapi masuknya ke sampingnya, ke sini, ke yang H-nya. Sorry. Jadi yang masuknya ke sini. Ya. OH-nya lepas, jadi ini menghasilkan air nanti. Jadi OH ini elektronegatif, punya elektron bebas, dia mengambil H, sehingga dia menghasilkan OH yang kelebihan 1 hidrogen. Karena dia tidak stabil, dia lepas, sehingga dia bermuatan positif. Karbon yang memiliki muatan positif kita sebut namanya karbokation. Nah, karena dia karbokation, PR-nya nanti lepas. Nah, PR-nya ininya mengisi ke sini. Kenapa Pak ini bisa mengisi ke sini? Karena paling dekatnya ada satu yang positif, dia akan mengisi yang lebih dekat. Haknya pindah ke sini. Sehingga BR minusnya pindah. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan mekanisme reaksinya seperti tersebut. Ini reaksi substitusi pada C di sampingnya yang mengangkat di atom yang berikatan dengan atom H dan menghasilkan air. Kemudian reaksi yang kedua adalah eliminasi. Jadi alkohol kalau dieliminasi atau didehidrasi, tadi kan ada dihilangkan airnya, ditambahkan asam, dia akan menjadi alkena. Jadi ini tambah asam, dia akan menghasilkan senyawa
alkena. Nah, alkena ini kita sebut sebagai sikloheksena. Nah, bagi yang tidak mau lihat mekanisme reaksinya, bilang aja alkohol tambah asam, dia jadi alkena. Gitu aja. Alkohol tambah asam jadi alkena. Alkena tambah air, ya kan? Jadi alkohol kan tadi. Jadi kalau ini tambah asam jadi alkena dan air. Alkena tambah air jadi alkohol lagi. Seperti itu. Ini reaksinya sebenarnya bisa bolak-balik, tapi bedanya ini tambahin asam, satunya nggak tambahin asam, makanya ditulisnya nggak bolak-balik. Jadi tambahin air jadi alkohol kembali. Ya. Dan terakhir kalau dioksidasi. Senyawa alkohol primer tadi kalau dioksidasi dia jadi aldehid. Aldehid dioksidasi lagi jadi karboksilat. Ya. Jadi senyawa apa punya gugus alkohol. Kalau dioksidasi lagi dia menjadi aldehid. Dioksidasi lebih lanjut dia menjadi karboksilat. Contoh ini adalah alkohol primer. Karena diberikan oksidator, masih ingat kan Cr2O7 atau KMN4 itu semua adalah oksidator kuat. Kalau dia oksidator kuat, dia langsung menghasilkan karboksilat. Karena dia tidak ada perantara, langsung menghasilkan karboksilat dengan bantuan katalis asam. Seperti itu. Sedangkan kalau alkohol sekunder, dia akan menjadi keton. Jadi dia nggak menjadi aldehid atau dia menjadi alkoksilat, tapi dia menjadi keton. Jadi kalau misalnya nih ada OH, dia akan menjadi keton. Jadi alkohol primer dia menjadi aldehid, kemudian dioksidasi lagi menjadi alkohol karboksilat. Alkohol sekunder dia menjadi keton. Dan alkohol tersier tidak bisa dioksidasi karena tidak memiliki atom H lagi ya, tingkat OH. Jadi nggak bisa dioksidasi. Ditambahkan Na2Cr2O7 nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tidak bisa bereaksi. Oke, seperti itu. Ada yang mau nanya? Nanti saya ulangi lagi yang reaksi senyawa alkohol di hari Selasa ya. Selasa kita touring. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Selamat buka puasa. Selamat sore. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Buka puasa juga, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.